Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahrul Ramadan unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika dzul jalali wal ikram wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu Allahu ta'ala rahmatan lil alamin basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi idnihi wa sirajan munira. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Al-Quran Surat Ali Imran ayat yang ke-133. Allah berfirman, bersegeralah kamu untuk mendapatkan keampunan dari Allah. Allah telah siapkan surga luasnya seluas langit dan bumi untuk orang-orang yang bertakwa. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza azamat ummati dunya nuzihat minha haibatul Islam wa idza taraka amra bil ma'ruf wa nahya 'anil munkar hurrima barakatil wahyi wa idza tasabbat ummati saqatat min ainillah. Rawahul Hakim. Dari Abu Hurairah ridho Allah daripadanya, dia berkata, Rasulullah bersabda, apabila umatku membesarkan dunia, mengecilkan akhirat, Allah cabut kehebatan Islam. Dan apabila umatku meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar, meninggalkan dakwah, Allah haramkan keberkahan wahyu. Dan apabila umatku tidak lagi mau berpadu, saling iri, dengki, hasad, jatuhlah mereka dari pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis riwayat Imam Hakim. Shadaqallahu wa sadaqa Rasulullah. Walhamdulillahirabbil alamin. Setelah saya memuji dan bersyukur hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, terlebih dahulu terima kasih kami yang sebesar-besarnya dan penghargaan yang tinggi-tingginya kami tujukan kepada tuan-tuan yang berbahagia sebagai nazir ya masjid kita ini. Ada jawatan puasa, para imam, para bilal, pemuka-pemuka masyarakat, kemudian ya kepada Tuan Haji Syarif ya, sebagai penerangan saya di Malaysia ini ya, alhamdulillah ya 18 tahun yang lalu Allah jumpakan kami di Masjid Negeri Selangor ya, di Masjid Negeri ya, ketika saya 4 tahun jemputan oleh Imam Mufi dulu ya, jumpa sama Tuan Haji Syarif ini ya, sama-sama ngaji ya. Kemudian jadi sahabat dan alhamdulillah sekarang jadi besan. Sudah ada 1 cucu. Kemudian tuan-tuan, puan-puan, saudara-saudari jamaah Isya dan Tarawih ya, yang sangat dikasihi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah dengan hati yang ikhlas ya, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala berkah hidayah dan taufik yang Allah berikan kepada kita boleh meninggalkan semua yang kita kasih. Bukan semua boleh ya, tadi siang kita puasa, buka, lebih lagi. Bukan semua boleh, tapi kita boleh. Ini anugerah yang besar ya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tandanya Allah kasih sama kita. Tandanya Allah kasih kepada kita. Sesuatu yang mahal ya, Allah berikan kepada kita. Jadi yang mahal itu bukan mobil yang besar, rumah yang besar, pangkat yang besar, bukan.
Ya. Yang mahal itu adalah hidayah. Dan itu telah Allah berikan kepada kita. Ini Allah sebut dalam Al-Quran di surat Al-An'am ayat yang ke-111. Apa kata Allah? Walau annana nazzalna ilaihimul malaika wa kallamahumul mauta wa hasarna alaihim kulla syai'in qubula ma kanu liyu'minu illa ayyasha Allah walakinna aktsarahum yashhadun. Seandainya kata Allah, bahwasanya kata Allah, aku turunkan malaikat ya sebagai penceramahnya. Malam ini Martin Kasduri, doain, lemah, pelupa, bodoh, ya Allah. Karena hanya ada perintah Rasul, balighu anni walau kana ayat. Sampaikan yang dariku meskipun satu ayat. Karena kalau sudah ada ilmu nggak mau nyampaikan, itu kata Allah neraka dalam perutnya. Ini aku sebut ya dalam Al-Quran ya di surat Al-Baqarah ayat yang ke-174. Innal ladzina yaqumuna ma anzalallahu minal kitab wa yastaruna bihi thamanan qalila ulaika ma ya'kuluna fi butunihim illa an-nar wa la yukallimuhumullahu yawmal qiyamah wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Orang-orang yang menyembunyikan ayat-ayat Allah nggak mau menyampaikan apapun alasannya. Lagi terus dijualnya agama untuk mendapat keuntungan dunia yang sedikit. Mereka itulah yang memakan dalam perutnya api neraka. Allah tidak cakap sama dia pada hari kiamat, dosanya nggak diampunkan dan baginya azab yang sangat pedih. Itulah yang cakap sekarang ini. Malaikat sebagai penceramahnya, malaikat. Kemudian orang yang sudah dalam kubur, Allah hidupkan, memberikan penjelasan, penerangan bagaimana dahsyatnya azab kubur itu, bagaimana bisanya Sujaul Aqra itu. Dalam hadis apa kata Rasul, Sujaul Aqra ini karena hebatnya bisanya, kepalanya botak, nggak ada lagi sisinya. Karena hebat bisanya itu. Di kedua matanya ada titik hitam, itu himpunan bisa-bisa yang dahsyat. Itu menghentak kita. Kata Rasul, kalau disebutkanlah bisa Sujaul Aqra ke dunia ini, tak bisa tumbuh segala tumbuh-tumbuh. Itulah yang menghentak kita. Diciptakan oleh orang tadi. Kemudian semua makhluk dihimpun memberikan penjelasan, penerangan, namun mereka nggak mau ikut, nggak mau percaya, nggak mau beriman kata Allah, kecuali yang telah diberi hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi sayang kata Allah, kebanyakan mereka orang-orang jahil. Lihat Abu Thalib banyak berkorban untuk Rasul. Karena mahalnya hidayah, tak dapat hidayah, yang mati dalam keadaan kafir. Padahal Rasulullah siang, malam, pagi, sore, ya, menjelang akhir hayatnya, paman, ucapkanlah la ilaha illallah, ucapkanlah paman, biar aku boleh menolongmu nanti, tolong paman. Turun ayat, baru Rasulullah berhenti. Sebelum turun ayat itu Rasulullah, tolong paman, ucapkan. Turun ayat, itulah surat Al-Qasas ayat yang ke-56. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sesungguhnya engkau ya Muhammad kata Allah, tak boleh memberikan hidayah kepada orang yang paling kau kasihi, tak boleh. Karena hidayah itu 100% aku yang punya kata Allah. Dan aku tahu kata Allah siapa yang boleh diberi hidayah. Pamanmu tak boleh. Karena pamanmu sayang kepada kamu bukan karena aku kata Allah. Pamanmu sayang kepadamu. Maksudnya Abu Thalib sayang kepada Rasulullah bukan karena Allah, bukan karena dia Rasulullah, tapi dia sayang kepada Rasulullah karena dia anak saudaranya. Anak saudaranya. Bukan karena Allah dia sayang. Dan memang dalam hatinya pun kalau aku Islam apa kata baik berguna? Maka aku beri hidayah. Itulah makna hidayah. Ya. Maka itu kata Rasul, apalagi di bulan Ramadan ini ada 3 doa yang tidak ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada 3 doa yang tidak ditolak oleh Allah. Yang pertama doanya orang yang sedang berpuasa.
Yang kedua, doanya pemimpin yang adil. Yang ketiga, doanya orang yang teraniaya. Ini kesempatan kita di bulan Ramadan. Maka sering Rasulullah cakap ya, di akhir khutbahnya, faman hurima khairuha faqad hurima. Sesiapa yang tidak mendapat kebaikan di bulan Ramadan itu, jangan harap dia mendapat kebaikan di bulan-bulan lain. Banyak kita minta kepada inilah yang tarbiyah kita masuk Ramadan, itu masuk tarbiyah kita. Masuk dalam pendidikan ya. Maka itu kata Rasul, jangan kamu tinggalkan tempat sholatmu sebelum minta hidayah. Sampai begitu kata Rasul. Jangan tinggalkan tempat sholatmu sebelum minta hidayah yang mahal. Apa itu doanya? Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, saya mohon kepada hidayah dan ketakwaan dan kesehatan dan kekayaan. Kemudian selawat dan salam atas junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan izin Allah kita semua kelak akan mendapat syafaatnya apabila kita betul-betul istiqomah menghidupkan sunnahnya. Karena Rasulullah ada berjanji, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Sesiapa yang menghidupkan sunnahku, betullah dia cinta kepadaku. Dan sesiapa yang cinta kepadaku, kata Rasul, bersama-sama denganku nanti di dalam surga. Jadi sunnah Rasul banyak. Ya, yang mesti kita ikut. Apa itu? Keimanannya kita ikut, ibadahnya kita ikut, muamalahnya kita ikut, muasyarahnya kita ikut, akhlaknya kita ikut, sarirohnya, kerisauannya kita ikut. Ya, Rasulullah malam sedikit tidur kata Allah, banyak berjaga. Kenapa? Ya karena risau ya melihat kita umatnya di akhir zaman itu. Ya. Maka diulang-ulang satu ayat. Diulang-ulang satu ayat. Ya. Mana yang dibaca Rasul karena kerisauannya itu? Ya, surat Al-Maidah ayat yang ke-118. In tu'adzibhum fa innahum ibaduka wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Ya Allah, jika Engkau azab mereka-mereka itu ya Allah, mereka-mereka itu kan hamba-hambamu juga ya Allah. Ayolah, diulang-ulang sambil menangis sambil penuh harap. In tu'adzibhum fa innahum ibaduka. Jika Engkau azab mereka ya Allah, mereka semua kan hamba-hambamu ya Allah. Tapi jika Engkau ampunkan mereka ya Allah, Engkau maha gagah lagi maha bijaksana. Maka itu Allah kabulkan kerisauan Rasul di bulan Ramadan ini. Maka di bulan Ramadan ini kata Rasul dalam hadis yang panjang, setiap hari 1 juta ruh dikeluarkan dari surga, ruh yang telah ditentukan oleh Allah ke neraka. Tapi berkat puasa Ramadan ini, bukan Ramadan ini, 1 juta ruh Allah telah bebaskan. Oh, itu Rasulullah senang. Maka setiap banyak apa bulan Sya'ban dia banyak Ramadan, wah senangnya. Karena Allah kabulkan kerisauan Rasul, setiap 1 hari 1 juta ruh keluarkan dari neraka. Hari kedua 1 juta lagi. Dan nanti hari terakhir, kalau dia 29 hari, 29 juta dikeluarkan. Kalau dia 30 hari, 30 juta hari itu dibebaskan ruh-ruh yang sudah ditentukan di neraka, tapi dimasukkan ke neraka. Ini kerisauan Rasul. Kemudian kerjanya kita ikut. Kerja Rasul. Apa kerja Rasul? Dakwah, mengajak umat. Ini sunnah juga, sunnah yang paling besar ini. Dakwah ini, mengajak umat ini. Karena setelah turun Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Apa yang kedua turun? Ya ayyuhal muddatsir, qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir.
Hai orang yang berselimut, bangun, beringat, besarkan Allah. Inilah sunnah yang paling besar. Induknya ibadah, induknya amal. Ini dakwah. Maka itu Allah sebut di surat Yusuf ayat 108. Itu semua Al-Quran turunnya sebagian. Tapi surat Yusuf ini hampir 1 juz itu. Sekali turun lengkap. Mengapa? Itu asal nuzulnya ketika Rasulullah sama orang Islam dibekot 3 tahun. Dia pengumuman di Ka'bah, dibekot, tidak boleh jual beli, tidak boleh tolong menolong, tidak boleh kawin mawin, hubungan sosial, diblokade, dibekot. Ya. Turun malaikat Jibril bawa surat Yusuf. Apa itu maksudnya? Tafsirnya itu apa? Wahai kekasihku Muhammad, lihat saudaramu Yusuf. Walaupun dalam jail, dalam penjara, dia tetap dakwah. Nah, itu maksudnya. Jadi walaupun kau sekarang dibekot, jangan berhenti dakwah. Karena berhenti dakwah binasa. Oh. Itulah Allah sebut ya di surat Yusuf 108. Surat Yusuf 108. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallah wa ma ana minal musyrikin. Katakanlah wahai Muhammad, inilah satu-satunya jalanku. Apa itu? Mengajak umat untuk taat kepada Allah dengan basirah. Apa itu basirah? Berasaskan Al-Quran, hadis, serta yakin dengan janji-janji Allah. Ana wa man ittaba'ani, saya dan orang-orang mengikuti saya. Jadi kalau kita mengaku pengikut Rasul, dia mesti mengajak. Memang kalau boleh mengajar. Tapi kalau mengajar perlu ada ilmu. Jangan pula nggak ada ilmu mengajar, pingsan. Tapi kalau belum boleh mengajar, mengajak. Apalagi di bulan Ramadan ini, ibadah wajib 70 kali ganda, ibadah sunat seperti ibadah wajib. Dalam hadis yang sahih, mutawatir, apa kata Rasul? Mauqifun sa'atan fisabilillah khairum min qiyamil lailatul qadr indal hajaril aswad. Satu saat kita berdiri mengajak umat taat kepada Allah itu lebih elok dari beribadah di malam Qadar di depan Hajarul Aswad. Jadi sahabat ini paham semua ini. Maka dari 124.000 sahabat yang kuburnya di Mekah Madinah hanya 114.000 hanya 10.000. Yang di Mekah Madinah hanya 10.000. Yang 114.000 di luar Mekah Madinah, termasuk di Jordan ada 36.000. Jadi alhamdulillah saya ini lawatan 5 bulan ini. Saya meninggalkan rumah 10 Maret dulu. Berangkat dari Medan ke Jakarta, Jakarta ke KL, dari KL saya ke Eropa, ke UK, dari UK balik lagi ke KL, kemudian ke Thailand, ke Bahrain, terus ke Jordan. Itulah buang kafe ya. Kemudian 36.000 itu sahabat. Paham? Ya. Paham ya? Hebatnya dakwah ini. Jadi dakwahnya nggak boleh kalau di rumah aja, mesti keluar kan. Maka sahabat-sahabat semua meninggalkan Mekah Madinah. Ini kerja Rasul, kita ikut. Kemudian apa? Pengorbanan Rasul kita ikut. Kita korban untuk agama ini. Jangan mengambil keuntungan dari agama. Tengok Rasulullah bersama-sama. Habis-habisan sampai habis. Mati-matian sampai mati. Untuk apa? Untuk menolong agama Allah ini. Maka itu Allah ya, jelaskan dalam Al-Quran ini di surat Al-Baqarah ayat 214. Dan di bulan Ramadan inilah Allah menepati janjinya. Oh, ya. Maka itu banyak janji-janji Allah tepati di bulan Ramadan ini. Al-Baqarah 214. Apa kata Allah? Am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'tikum mathalul ladina khalau min qablikum masathumul ba'sa'u wad-dharra'u wa zulzilu hatta yaqula rasulu wal ladina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrullahi qarib.
Apa kamu mengira, kata Allah, akan seronok begitu saja kamu masuk surga? Padahal kamu belum merasakan apa yang telah dirasakan oleh orang-orang sebelum kamu. Mereka banyak berkorban, menderita, tersiksa untuk membela agama Allah ini, terusir dari negara mereka. Kamu mau seronok aja begitu masuk surga, kata Allah. Ini perlu kita ikuti mujahadah Rasulullah, mujahadah para sahabat. Korban, harta, diri, masa untuk agama Allah ini. Karena hidup adalah berjuang. Berjuang wajib berkorban. Gak mau berkorban jangan berjuang. Gak mau berjuang berhenti hidup. Mati lagi hidup. Berani hidup untuk tidak takut mati. Takut mati jangan hidup. Takut hidup mati saja. Maka sekali hidup yang ada makna, hidup yang ada arti. Mana hidup yang ada arti? Menolong agama Allah. Apa itu dakwah? Mengajak umat. Ini Allah sebut di surat As-Saff ayat yang ke-14. Ya alladzina amanu kunu ansarallah. Hai orang yang beriman, jadilah kamu semua sebagai penolong-penolong agama Allah. Sholat, puasa, zakat, haji, infak, sedekah ini bukan menolong agama Allah. Ini kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Menolong agama Allah, dakwah, mengajak umat. Karena Allah nyuruh sholat, Allah enggak sholat. Allah Subhanahu wa taala nyuruh puasa, Allah enggak puasa. Allah nyuruh zakat, Allah enggak zakat. Allah nyuruh haji, Allah enggak haji. Tapi Allah Subhanahu wa taala nyuruh dakwah, Allah sendiri dakwah. Itu Allah sebut di surat Yunus ayat yang ke-25. Apa kata Allah? Wallahu yad'u ila daris salam yahdi man yasha ila siratal mustaqim. Allah mengajak kita semua. Allah menjemput kita semua untuk masuk surga. Allah beri hidayah ke jalan yang lurus bagi yang Allah kehendaki. Ya, maka itu Allah menyuruh kita hari-hari berikrar. Memang Allah menyuruh Rasulullah. Karena Allah menyuruh Rasulullah berarti menyuruh kita. Itu di surat Al-An'am ayat 162 dan 163. Qul innani hadani rabbi ila siratal mustaqim dinan qiyaman millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Allah yang ngasih hidayah. Kita harus berikrar. Ya. Jadi ini barulah kata Allah, inna nasrullahi qarib. Sesungguhnya wahai kasihku Muhammad, sampaikan sama sahabat-sahabatmu, pertolonganku sudah dekat sekali. Very near. Qaribun jiddan. Tapi lihat, sudah dekat kata Allah pertolongan, bukan terus datang. Bukan terus datang pertolongan itu. Allah masih minta peningkatan pengorbanan lagi. Padahal sudah berbulan-bulan dapur mereka tidak berasap. Mereka hanya makan kurma sama air saja. Terusir dari negaranya. Ya. Maaf, air susu ibu enggak keluar lagi sudah. Kata Allah, pertolonganku sudah dekat. Saya ulangi lagi, bukan terus datang. Allah minta pengorbanan lagi, peningkatan pengorbanan. Itulah turun perintah puasa ini. Turun perintah puasa. Ya, itu tahun kedua itu kan Al-Baqarah kan turun di Madinah ini. 14 itu turun, ayat ini turun di Madinah. Ketika Allah janji pertolongan itu sudah dekat, turun perintah puasa tahun kedua Hijrah.
Itulah surat Al-Baqarah ayat yang ke-183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Turun ayat ini, peningkatan pengorbanan. Sudah miskin kuadrat, apapun tak ada lagi, hanya iman yang ada dalam dada. Masih minta lagi pengorbanan, ditingkatkan lagi. Puasa, Allah. Ini baru sudah 27 hari puasa. Alhamdulillah iman sudah kuat. Walaupun fisik lemah tapi iman kuat. Amal soleh. Maka datang perintah perang Badar. Inilah Allah menepati janji Allah. Walaupun orang kafir, orang Islam hanya 300 dengan perlengkapan serba minim semua. Sementara orang kafir 1000 orang, perlengkapan semua lengkap. Tapi karena iman sudah kokoh, amal sudah soleh, datang pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang kita perang di mana-mana kalah. Mengapa? Ya karena belum sesuai dengan sunnah Rasul. Sunnah Rasul itu perang fisik memang perlu, tapi belum sekarang saatnya. Itu Allah perintah perang fisik setelah iman mereka kuat 13 tahun, iman. Turun perintah sholat jadi lezat. Turun perintah puasa jadi nikmat. Baru perang Badar, Allah kasih kebenaran. Ini semua itu sunnah Rasul. Karena janji Allah bukan pada ekonomi yang kuat, datang kemenangan, kemakmuran, bukan dengan senjata yang hebat, bukan. Gak ada janji Allah di sana. Yang ada janji Allah, iman kokoh, amal soleh. Allah jadikan kita pentadbir dunia. Ini janji Allah. Dan mendapatkan iman kokoh, amal soleh ya di bulan Ramadan ini. Inilah tarbiyahnya ini. Ya. Inilah tarbiyahnya di bulan Ramadan ini. Untuk meningkatkan iman dan menyempurnakan amal. Lalu Allah kasih kemenangan. Itu janji Allah dalam Al-Quran di surat Nur ayat yang ke-55. Wa'adallahu alladziina aamanu minkum wa 'amilus sholihat la yastakhlifannahum fil ardh kama stakhlafal ladziina min qablihim. Allah telah berjanji untuk orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berbuat amal solih, Allah akan jadikan mereka sebagai pentadbir dunia. Sebagaimana Allah telah berikan kepada orang-orang sebelum mereka. Yang tadinya mereka jahiliyah, tapi karena ikut 100% apa yang Rasulullah buat, mereka boleh menjadi pentadbir dunia. 2/3 dunia, 700 tahun umat Islam mentadbir. Dari awal itu iman dan amal ini. Inilah yang kita mau usahakan di bulan Ramadan ini. Maka itu diulang-ulang Rasul. Faman urima khairuha faman urima. Barang siapa tidak mendapat kebaikan di bulan Ramadan itu, jangan harap dia mendapat kebaikan di bulan lain. Kemudian ketika ada kenyataan malaikat Jibril, binasalah, celakalah orang yang mendapati bulan Ramadan tapi dosanya tidak diampuni. Lewat dulu saja Ramadan. Karena dengan puasa yang hidup, yang berkualiti, la'allakum tattaqun. Ya. Kamu akan menjadi orang yang bertakwa. Dan tadi di rakaat yang pertama dibaca tuh imam tadi. Surat Al-Hasyr ayat yang ke-18 dibaca tuh imam tadi waktu kita sholat isya. Satu ayat sampai 2 kali Allah sebut tentang takwa ini. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah. Dan hendaklah masing-masing kamu takut, khawatir kelak bagaimana keadaanmu di hari esok. Bukan hari esok dunia. Hari esok ini semua tafsir menjelaskan bagaimana keadaan kita di alam kubur. Al-Qasas ayat ke-77. Wattaghi fima
atakallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Kerja keras betul-betul, cari bekalmu untuk akhirat. Itu yang abadi-abadi. Tapi jangan kau lupakan bagianmu di dunia. Jemput itu. Jemput. Bukan diusahakan, tinggal jemput aja. Sudah Allah jamin rezeki kita di dunia ini. Ini Allah sebut di surat Hud ayat yang ke-6. Wa ma min dabbatin fil ard illa 'ala Allahi rizquha. Apa yang ada di bumi, ku jamin rezekinya. Ku jamin. Ini kadang-kadang sudah jamin Allah, kita wah bising nggak sibuknya menjemputnya, mencarinya. Yang tak ada jaminan, tenang-tenang saja. Aduh, kan? Jadi kalau dunia ini don't be afraid lah. Apalagi kita manusia yang sangat dimuliakan oleh Allah. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Dialah Allah yang telah jadikan apa yang di alam ini semua berkhidmat untuk kita manusia. Binatang saja, binatang Allah jamin rezekinya. Haiwan Allah jamin rezekinya. Tengok zaman Nabi Musa. Apa kata ketika Nabi Musa disuruh keluar? Suruh keluar kan? Suruh keluar 40 hari. Bagaimana anakku? Bagaimana istriku? Kata Nabi Musa. Ya Allah, bagaimana anakku? Bagaimana istriku? Kata Nabi Musa. Jadi kata Allah, pukul itu batu. Nabi Musa nggak protes. Nggak protes dia. Orang tanya bagaimana anaknya istrinya kok suruh mukul batu. Apa hubungan anak itu sama batu? Tapi Nabi Musa ini sami'na wa ata'na. Nggak ada protes. Tapi waktu suruh mukul laut, di depan laut merah, di belakang tentara Fir'aun. Orang manusia sudah bising. Wahai Musa, mampuslah kita ini. Tengok di belakang tentara Fir'aun, di depan laut merah, mampuslah kita ini. Biasalah kita ini. Nabi Musa tendang aja. Orang ada Allah, nunggu perintah aja dia. Walaupun perintahnya irrasional, gak masuk akal, Nabi Musa ikut saja. Sudah datang perintah Allah, Musa, pukulkan tongkatmu ke laut. Apa hubungan tentara Fir'aun sama laut coba? Tapi Nabi Musa gak mau protes. Memang perintah yang sesuai, yang rasional. Wahai Musa, pukulkan tongkatmu ke kepala Fir'aun. Nah itu baru oke kan? Tapi tidak. Hai Musa, pukulkan tongkatmu ke laut. Langsung dipukulkan. Pam! Maka kata Rasul, menangis Rasul dalam keadaan kita sekarang ini. Apa kata Rasul? Inna halaka man kana qablakum katsiratu su'alihim wa ikhtilafihim ala anbiya'ihim. Fa idza amartukum bi syai'in fa'tum minhu mastata'tum wa idza nahaytukum an syai'in fastanibuh, kata Rasul. Binasa, celaka orang-orang sebelum kamu. Banyak tanya, banyak debat, banyak analisa, dan mereka lawan nabi-nabi mereka. Supaya kamu jangan celaka, kata Rasul, apa yang kusuruh, apa yang kubuat, apa sudah kucocokkan, ambil saja. Jangan banyak protes, banyak analisa, ambil aja. Ada pertolongan Allah. Apa yang kurang tinggalkan. Sekarang kita kan enggak. Padahal sudah kata Rasul, sesiapa yang memakai kain sarung, pakai saluan, lewat mata kaki, neraka. Kata Rasul ini neraka. Ya, zaman dulu kan, ya banyak kotoran unta, segala macam kotor, maka nggak boleh lewat mata kaki. Zaman sekarang kan sudah bersih, modern, ya tak ada lagi kotoran. Ya, jadi nggak apalah lewat mata kaki. Kalau belum boleh amalkan, ya diam aja lah. Jangan sampai dihina nih sunah-sunah Rasul. Orang pakai sugi, kuno. Padahal kita sholat pakai sugi 70 kali ganda. Kalau belum boleh pakai, ya diam aja lah, jangan. Dulu kan nggak ada beras, nggak ada sikat, apa namanya? Ini tahu nggak? Ini kan sunnah juga ini. Kalau belum boleh pakai, ya udah diam aja, jangan. Dulu kan nggak ada pisau cukur,
akan keras hati. Itu Nabi Musa, nggak mau dia protes. Maka begitu pukul batu kata Allah, nggak ada protes dia. Ambil batu pukulnya, pah. Pukul lagi kata Allah, pah. Pukul lagi kata Allah, pah. Tengok di dalam batu ada ulat yang sedang makan daun yang segar. Dalam batu ada seekor ulat sedang makan daun yang muda. Siapa yang makan itu? Siapa yang ngasih makan itu? Allah. Karena tengok pengakuan Nabi Ibrahim. Ya, waladzi huwa yutimuni wa yasqi. Dialah Allah ngasih makan aku, ngasih minum aku. Baru kadang-kadang maaf 1000 kali maaf. Tawakal kita sama hewan kita masih kalah kadang-kadang. Lihat cicak. Cicak itu kan binatang yang tak boleh terbang. Tapi semua makanan cicak yang terbang-terbang. Cicak tak boleh terbang, tapi makanan cicak semua yang terbang-terbang. Nggak pernah demonstrasi dia. Ya Allah, saya tak boleh terbang, makanan saya semua yang terbang-terbang. Matilah saya ini. Macam mana ini? Nggak ada. Apa kata cicak? Saya hidup tidak minta hidup. Saya hidup, Allah yang menghidupkan. Rezeki saya pasti dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun saya tak boleh terbang, semua makanan saya yang terbang-terbang, never mind. Don't be afraid. Tawakannya cicak itu tengok. Nggak ada sama sekali cicak yang mati kelaparan. Nggak tahu di pucuk ini gemuk-gemuk lagi cicak. Sampai siap letih membuang kotoran cicak itu tadi. Tengok cicak, yakin ya. Tengok kucing. Kucing kan binatang yang suka makan ikan. Kenyang pun dia dikasihkan, dimakannya terus itu. Ikan dalam air. Kalau berang-berang makan ikan, oke lah. Kucing suka makan ikan. Ikan dalam air. Kucing binatang yang paling takut sama air. Secara akal kita, bagaimana kucing boleh makan ikan? Ikan dalam air, dia takut sama air. Tapi sudah Allah jamin rezekinya. Ahyanan, kadang-kadang banyakan kucing makan ikan daripada kita. Apalagi di bulan Ramadan ini kan, waduh. Jadi ngapain kita? Kalau sih ya. Jadi inilah kita latihan. Dengan Ramadan kita menjadi orang bertakwa. Dengan bertakwa 4 hadiah cash, no credit. Ini kita harus yakin. Cash, no credit. Allah yang janji. Mari kita buka di surat At-Tolak. Di ujung ayat yang kedua, di awal ayat yang ketiga, di ujung ayat yang keempat, dan di ujung ayat yang kelima. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Sesiapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan solusi, penyelesaian dari segala macam masalah. Memang hidup tak boleh lepas dari masalah. Setelah kakek kita, nenek kita yang dibuang ke dunia, wa qulna bikum ba'dukum li ba'din adu wa lakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un. Tapi orang bertakwa, datang masalah, Allah kasih solusi. Maka tidak akan rusing. Orang bertakwa tidak akan, istilahnya kalau istilah katakan di Indonesia, ditelan mati mat, dimuntah mati ayat, tak ada. Jadi orang bertakwa tidak akan stres. Sekarang banyak orang rusing pikirannya, akhirnya stres. Kalau sudah stres, orang kena sakit stres, tidur tak boleh, makan tak enak. Kalau sudah nggak mau makan, nggak mau tidur, datanglah penyakit, stroke. Sudah stroke, sampai saatnya stop. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi orang bertakwa, datang masalah, Allah kasih solusi. Baru yang kedua, wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Allah akan berikan rezeki yang tidak diduga-duga. Lihat sahabat-sahabat. Sholat mereka boleh menyelesaikan segala masalah. Tapi kita sholat jadi masalah. Mereka nggak sholat boleh menyelesaikan masalah. Para sahabat. Kenapa?
Di hatinya sudah tidak ada selain Allah. Jadi semua berkhidmat. Dan Anas bin Malik malu. Tanamannya sudah kering. Sholat 2 rakaat. Turun hujan. Hanya di ladangnya saja. Sahabiah, suaminya meninggal. Meninggal suaminya. Sholat 2 rakaat. Hidup lagi suaminya. Sampai 6 bulan lagi boleh mengurus anak-anak. Musafir jalan, mati untanya, sholat 2 rakaat, boleh hidup untanya, antar dia sampai. Tengok sahabat, saat kita Waqqas, waktu menyeberang sungai Tigris, saya Efrat, jadi apa? Sholat 2 rakaat, selesai semua. Mereka sama kuda-kudanya berjalan di atas apa itu? Kenapa? Di hati mereka sudah tidak ada selain Allah, maka semua makhluk berkhidmat. Lihat Ibnu Mas'ud ketika singa masuk ke Madinah. Ini bukan dongeng, baca 2 ayat sahabat. Ada 4 jilid. Ayat sahabat baca. Ada asal-asal sahabat. Singa masuk Madinah. Semua takut. Datang Ibnu Mas'ud, dijaganya telinga. Ini bukan tempat saya. Dijaganya itu singa itu. Semua berkhidmat. Terus kita durhaka kepada Allah, menghina, bahkan meninggalkan sunnah Rasulullah. Semua jadi menakutkan. Macam kami di Indonesia sekarang. Tengok laut takut nanti tsunami. Tengok bumi takut nanti gempa. Tengok angin takut datang angin puting beliung. Kenapa? Inilah niat kita di bulan Ramadan. Bagaimana supaya boleh menempa kita, membina kita menjadi orang yang betul-betul muttaqi. Wa tarjuku min haitsu la tasri. Lalu yang ketiga, wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa bertakwa kepada Allah, segala urusannya, semua urusannya Allah lancarkan. Nothing change. Do you know nothing change? Dia lancar. Janji Allah bukan janji makin. Janji Allah ini. Boleh buka surat At-Tolak dulu. Baru yang keempat, wa may yattaqillah yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'tim lahu ajran. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan ampunkan semua dosa-dosanya. Dan Allah berikan kepada mereka pahala yang sangat besar. Jadi siapa orang yang bertakwa? Matlamat Ramadan, bagaimana supaya kita boleh menjadi orang bertakwa. Jadi ya Allah mendapati janjinya. Ya, Al-Quran Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudan linnas. Hidayah bagi manusia, panduan bagi manusia, memperjelas panduan itu serta membedakan yang hak dengan yang batil. Maka Rasulullah ya, di bulan-bulan Ramadan, di bulan Ramadan ini semua aktivitasnya dikurangi, semua diperbanyak menelaah, membaca Al-Quran ini untuk paham ya, siapa yang bertakwa, ambil dari Al-Quran. Memang banyak sih orang bertakwa, tapi Allah simpul ada 10. Kalau 10 ini ada sama kita orang bertakwa. Kalau belum. Ini Allah sebut di surat Al-Baqarah ayat 127. Ini semua ulama-ulama kita mewajibkan kita hafal ini ayat. Kalau boleh jadikan ayat sholat ini. Karena kalau kita sholat, baca Al-Quran sambil berdiri, setiap hurufnya kata Ali bin Abi Thalib 100 kebaikan. Sholat sambil berdiri, per huruf Al-Quran yang kita baca 100 kebaikan. Kalau sholat sambil duduk karena ujur, itu 50 kebaikan. Kita baca Al-Quran di luar sholat kita baca Al-Quran, kata Ali bin Abi Thalib, ada wudhu, setiap hurufnya 25 kebaikan. Baca Al-Quran tidak ada wudhu, setiap hurufnya 10 kebaikan. Mendengar Al-Quran dibaca kita dengarkan, setiap huruf 1 kebaikan. Itu di bulan lain. Di bulan Ramadan 70 kebaikan.
Hari 70. Sekarang mulai awal agak-agak. Mulai awal sampai sekarang sudah berapa huruf yang saya sampaikan tuh? Itu harus ikhtisar namanya. Wah, malam ini paling besar kita. Paling besar kita. Setiap tuan-tuan yang mendengar, saya sekarang masih ada wudhu. 25 kali ganda setiap huruf. Tuan-tuan mendengarkannya dapat satu kebaikan. Kali 70. Setiap huruf 70. Dan ini pasti orang Allah kan hebat apanya Tuhan. Itulah namanya ikhtisar. Baru kata Rasul, man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Sesiapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan ikhtisar, tahu nilai amal. Tahu nilai amal. Mengapa sekarang orang kok suka ya macam kami macam kami Indonesia hutan ditebang, tanam getah, tanam sawit. Mengapa? Tahu nilai. Sekilo berapa sawit, sekilo berapa sudah kita kan? Tahu nilai. Maka dia sampai pun tak apa. Karena apa? Ikhtisar, tahu nilai. Sekarang orang banyak tahu nilai dunia saja. Nilai akhirat kurang. Padahal kalau untuk dunia kerjanya banyak, hasilnya sedikit. Kadang-kadang nggak ada hasil lagi bengkrak, muflis. Itu dunia. Tapi kalau akhirat kerjanya sedikit, tapi hasilnya banyak. Ingat nggak? Tuhan duduk dengar setiap huruf 70 kebaikan dulu. Kita mau payah-payah, ya silakan 1 bulan kita intai Lailatul Qadar. Tapi kalau mau hari-hari dapat Lailatul Qadar, datang ke rumah-rumah, jalan-jalan. Ayo kita ke masjid. Menjelang kita mau zuhur, jumpa kawan, ayo kita ke masjid. Ayo kita ke masjid. Itu saja, baik dia ikut maupun nggak ikut, Allah kasih pahala kita lebih elok dari beribadah di malam Qadar di depan Hajarul Aswad. Sedikit, ayo kita ke masjid yuk. Itu saja cakap kita. Ikut gak ikut lebih elok dari beribadah di malam Qadar di depan Hajarul Aswad. Tapi karena iblis tahu, setan tahu, iblis tutup mulut kita. Berat kita ngajak ke kawan kita. Karena tahu nilai itu iblis. Bahaya nanti. Maka jangan sampai tertipu iblis. Kita tipu iblis. Di Ramadan ini apa yang sudah dibelenggu sekarang semua. Ayo. Kemudian sekarang mau haji. Indonesia kalau mau haji sekarang dapat sekarang 2024 baru boleh berangkat sekarang. Di Malaysia? Tapi kalau mau hari-hari dapat pahala haji mudah. Hari-hari dapat pahala haji dan umroh yang sempurna mudah. Mari kita buka hadis sanadnya dari Anas bin Malik. Riwayat Imam Muslim. Apa kata Allah? Man sholal fajr bil jamaati summa qa'ada dzakarullah hatta tatlu asy-syamsu summa sholla rak'atain kanat lahu ka ajri hujjatin wa umratin tammatin. Artinya barang siapa yang sholat subuh dengan berjamaah kemudian duduk berzikir, kalau ada ceramah dengan ceramah, kalau nggak ada duduk berzikir sampai terbit matahari Isra. Kemudian sholat 2 rakaat adalah baginya pahala seperti pahala orang yang haji dan umroh yang sempurna. Hadis riwayat Imam Muslim. Kan ringan kan? Tapi hasilnya tengok. Ya. Maka itu mari ya. Jadi tolong dihafal ini ayat ini. Ya, Surat Al-Baqarah 177. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib, walakinnal birra man amana billah wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi dawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnas sabil wasailin wa firriqa wa aqama shalah wa ataz zakah
wal mufuna bi ahdihim idza ahadu wasabirina fil ba'sa'i wad dharra'i wa hinal ba's. Ulaika alladziina shadaqu wa ulaika humul muttaqun. Allah yang mengasih title. Mereka lah orang-orang yang benar dan mereka lah orang-orang yang bertakwa. Kalau manusia ngasih titel, banyak menyeret ke neraka. Macam tadi diumumkan, Dr. Marvin Tan, saya istighfar dulu. Karena manusia ini, iblis saja, iblis hanya satu salahnya. Dia paling hebat ilmunya, paling kenal dengan Allah, paling dekat dengan Allah. Hanya satu salah iblis, sombong. Sombong, nggak mau sujud sama Adam. Itu aja masuk neraka selama-lamanya. Maka itu iblis berserak keras merayu kita bagaimana supaya kita menjadi orang sombong. Maka itu kalau ulama-ulama kita, kalau kita punya 4 perkara, hati-hati. Bukan nggak boleh, boleh, tapi hati-hati kalau punya 4 perkara ini. Yang pertama, orang kaya. Bukan tak boleh kaya, tapi hati-hati jadi orang kaya. Orang kaya murah sombong. Betul? Ya? Waktu miskin jalannya lain ya. Kalau sudah kaya, lancar. Hati-hatilah, hati-hati. Baru yang kedua, orang yang banyak ilmu. Hati-hati orang banyak ilmu. Tapi kalau ada orang untung saya nggak ada ilmu, jangankan masuk surga, mencium bau surga muntah. Tapi orang yang banyak ilmu pun bahaya, mudah sombong. Loh saya kan doktor, kamu sekolah rendah pun nggak tamat, mau cakap kamu. Wah, sombongnya orang berilmu. Hati-hati. Lalu yang ketiga, yang ada pangkat, ada kedudukan. Saya kan pengarah, kau siapa lo? Wah, hati-hati ada bukan nggak boleh, tapi hati-hati. Ini ladang yang subur, orang yang punya ini sombong. Baru yang keempat, ahli zikir. Itulah hebatnya iblis ini. Ahli zikir yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah. Ini pun murah sombong ini. Ahli zikir, ahli torekot. Bukan nggak boleh bertorekot, torekot Rasulullah, tapi orang torekot, ahli zikir, ini murah sombong ini. Apa sombongnya? Kamu semua kan baru pulih. Ini sudah inti, hakikat di situ. Oh, kenanya di situ dia. Ini sudah hakikat ini. Kamu kan baru pulih semua, baru pulih. Karena sombong itu menganggap yang lainnya rendah, dia paling hebat. Itu yang sombong. Jadi untuk meluluhkan sifat sombong ini, inilah puasa ini, Ramadan. Baru dialih. Time makan saya yang tadinya makan waktu siang, dialih ke malam, sudah lembik, lemas. Apalagi yang puasa tukang tidur, waduh, macam ada jam itu dibantah sama di kepalanya itu. Kalau mau bangkit, apa yang mau disombongkan coba? Inilah hebatnya Ramadan ini. Jadi ini ya, kita singkat saja, waktu sudah habis. Ya. Kalau boleh saya tambah sih kita di 5 menit saja untuk menyelesaikan sedikit. Karena kita jam 11 sudah habis di sini. Inilah, ya. Tolong dihafal ini. Memang udah tuanya kan payah menghafal. Tapi kalau yang satu ayat ini ada sampai nanti akhir Ramadan, kemudian kita selalu ulang-ulang dalam sholat. Jadi orang yang bertakwa itu kata Allah, orang yang imannya kepada Allah betul. Untuk memperbetulkan iman, ya dengan puasa yang betul ini, Pak. Ibadah lain semua nampak, sholat, zakat, apalagi haji, satu kampung untuk mengantar semua rame-rame. Tapi kalau puasa, hanya kita dengan Allah yang tahu. Kemudian yakin kepada hari akhirat. Tengok, ya. Kalau puasanya elok, menjadi orang bertakwa. Orang bertakwa sudah Allah siapkan tempatnya di surga. Tadi yang saya baca tadi. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Kemudian malaikat-malaikat, maka tolong, walaupun ngantuk, kenyang, jangan sampai tidak makan sahur. Rugi besar. Dan itu termasuk yakin sama malaikat. Ini kata sabda Rasulullah ini. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alal mutasahhirin, kata Rasul.
Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah beserta semua malaikat memberikan penghormatan kepada orang-orang yang makan sahur. Malaikat. Kepada kita yang bukan di bulan Ramadan, pada nabi-nabi, itu kita ikut semuanya kan tadi tentang iman. Kalau sudah ini kuat, iman kuat, amalnya pun jadi nikmat. Nah ini kan yang 5 ini iman, batin, dalaman. Kalau sudah iman kuat, amalnya ini, yang 5 ini kan jadi nikmat ini yang 5 ini. Pertama apa? Wa atal mala ala hubbihi dzil qurba wal yatama wal masakin wa nasabil wa sakin wa fitiqah. Dengan puasa sifat pikir kedekut akan lesap. Kenapa? Dengan puasa tahu kita bagaimana pedih-pedihnya saudara kita yang kurang beruntung, yang miskin. Maka akan menyentuh hati kita. Sifat pikir kedekut akan kamu hapus. Karena musuh pikir kedekut riba. Karena semua yang balasannya besar, kalau kita tinggalkan pun azabnya besar. Allah adil. Mari kita buka surat Al-Baqarah ayat 261. Matalul ladzina yunfiquna amwalahum fisabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atun habbah. Sesiapa yang mendermakan hartanya pada jalan Allah seperti satu biji yang tumbuh 7 cabang, setiap cabang 100 buahnya. Seringgit kita dermakan. Jadi 700 ringgit itu di bulan lain, di bulan Ramadan kali 7 bulan. Apalagi digunakan untuk dakwah. Macam saya sekarang ini sedang di jalan Allah ini. Kali 1000 lagi. Itu hadisnya sahih. Apa kata Rasul? Yaumun fisabilillah khairum min alfi yaumin fi man siwa. Satu hari kita mengajak umat kepada Allah, keluar di jalan Allah, itu lebih elok dari 1000 hari yang biasa. Jadi saya 5 bulan kali 1000 agak-agak berapa itu? Nah, itu kita nggak boleh banget tapi bersyukur. Nah itulah besarnya. Kalau kita kikir kedekut alias pelit bin medit, azabnya ngeri. Mari kita buka. Banyak di antaranya surat Taubah ayat yang ke-34 35. Apa kata Allah? Walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum hadza makanatum li anfusikum faduku ma kuntum taknizun. Orang-orang yang menimbun-nimbun emas, perak, ringgit, tidak dikeluarkan zakatnya kalau sampai senisab, tidak dikeluarkan dermanya pada jalan Allah 2,5%. Berikan kabar kepada mereka bahwa mereka akan diazab dengan azab yang sangat pedih, kata Allah. Bagaimana pedihnya? Harta yang ditimbunnya itu dipanaskan oleh Allah di neraka jahanam, kemudian digosokkan, disetrikakan ke wajahnya, ke badannya, ke punggungnya. Inilah harta yang kamu timbun dulu, kata Allah. Rasakanlah akibat penimbunan ini. Maka itu Allah perintah kita balik dalam Al-Quran. Dia ada surat Munafikun ayat yang ke-10 dan 11. Apa kata Allah? Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayatiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas sholihin. Fala yu'akhirullahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirun bima ta'malun. Dermakanlah sebagian rezeki, sebagian saja, enggak banyak-banyak, 2,5% saja. Dermakanlah itu sebagian saja sebelum kamu mati, kata Allah. Kalau kamu sudah mati nanti di alam kubur, kamu akan menyesal, kamu akan cakap. Ya Allah, kalau kau tambah umur saya sekejap, maksudnya kau balikkan aku ke dunia sekejap, ya Allah. Sekejap. Niscaya semua hartaku kudermakan, ya Allah. Semuanya. Buat susah rupanya harta ini. Semuanya saya dermakan semua. Kemudian saya nanti orang yang paling soleh nanti di dunia kalau saya hidup lagi. Saya paling soleh karena baru sekarang saya yakin. Agak-agak berbalik tak? Kita jaga. Allah tidak akan menambahkan umur seseorang kalau sudah sampai saatnya. Maksudnya Allah tidak akan mengembalikan orang sudah mati di alam kubur.
can come back to the world. Tak lagi boleh balik. Di saat itulah Allah memberikan balasan tentang apa-apa yang mereka perbuat. Allahu Akbar. Hujan gerimis di Kuala Lumpur, ibu kota tanah Melayu. Janganlah kita menyesal menangis di alam kubur. Saat itu tiada maaf bagimu. Sorry deh. Sekarang inilah Ramadan ini. Aduh, tolonglah saudaraku. Inilah momentum yang tepat di Ramadan ini. Maka itu sering diulang Rasul. Jangan harap mendapat kebaikan di bulan lain kalau Ramadan ini lepas begitu saja. Tolong. Maka itu tadi tajuk kita tadi, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Bersegera, don't till tomorrow, but now. Insyaallah. Ini baru ya setelah wa aqimus shalah. Hanya di bulan Ramadan ada sholat tarawih. Ini untuk meningkatkan kualitas sholat kita. Ya sila saja mau 11, oke. Dalilnya kuat. 8 rakaat tarawih, 3 rakaat witir. Itu hadisnya mutawatir, sahih lagi dari Siti Aisyah. Apa kata Aisyah? Rasulullah di malam-malam Ramadan tarawih dan witirnya tidak pernah lebih dari 11 rakaat. Sila. Tidak pernah lebih dari 11 rakaat. Sila. Mau 23, oke. Itu Umar bin Khattab buat. Kata-kata Rasul, apa yang aku buat, apa yang dibuat oleh sahabat-sahabatku, silahkan, boleh jadi hujah, boleh jadi landasan hukumnya. Sila, dari sila aja, yang 11, yang 23, yang salah yang gak terawih, nah itu aja. Jangan bising-bising lagi. Yang gak terawih yang salah, yaudah. Tolong, ini latihan kita. Baru apa lagi? Wal mufuna bi ahdihim, itu catat, diulang lagi ya, catat. Kemudian wal mufuna bi ahdihim idza ahadu, menunaikan janji apabila berjanji. Jadi riyadhahnya artinya yang puasa ini. Walaupun kurang 1 menit, kalau sudah hidangan ini air sudah keluar sambil berzikir menunggu bukaan, dan sunnah itu menunggu bukaan. Air sudah menetes gitu. Tapi sebelum Allahu Akbar, no way. Latihan menepati janji, latihan disiplin dengan puasa ini. Walaupun haus, walaupun lapar, walaupun sudah terhidang sebelum waktunya. Nih, inilah riyadhah Ramadan luar biasa ini. Kemudian yang terakhir, was-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra'i wa hinal ba's. Sabar. Dan latihan sabar di bulan Ramadan ini. Jadi marilah, ya. Jangan Ramadan lewat begitu saja. Sekarang masih ada lagi kesempatan untuk memperbaiki, menguatkan yang kita lagi hingga walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Sempurnakan bulan Ramadan. 23 hari, kemudian jadikanlah sebagai tarbiyah kita. Ya, untuk meningkatkan ya kualiti bacaan Quran kita, ibadah kita semua, baru nanti ya setelah habis Ramadan Idul Fitri, kembali fitri kepada fitrah. Ya, inilah kesempatan kita yang hidup. Jangan sampai kita lewatkan begitu saja. Jangan sampai ya kata mereka Jibril, celakalah orang yang apabila mendaki bulan Ramadan tapi dosanya tidak diampuni. Maksudnya membelung-belung tapi ada yang tak sampai. Maksudnya mau cakap lama tapi masa yang mengkat kita. Kuliah Ramadan yang lewat 15 menit, saya sudah 1 jam. Kalau ada sumur di ladang boleh manfaat menumpang mandi. Kalau ada umur kita panjang, insya Allah lain masa kita jumpa lagi. Terima kasih telah perhatian. Mohon maaf atas kekurangan. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.